Di dalam membangun bisnis, jika sahabat sudah melewati waktu yang sedikit panjang, pasti paham dengan sebuah perkataan yang saya maksudkan. Bahwa dalam tanda petik ada sebuah titik-titik kata sebagai kunci sukses di dalam membangun bisnis. Karena kata tersebut tidak muncul setiap tahun, bahkan bisa ada yang mengatakan hanya hadir setiap 10 tahunan. Bahkan ada yang mengatakan hadirnya setiap 70 tahunan. Bahkan ada juga yang mengatakan hadirnya setiap 100 tahunan. Jadi ini adalah kata yang penting. Jadi, kalau yang berbisnis belum melewati kata tersebut, maka bisa-bisa dikatakan dia belum paham dengan peristiwa yang akan membuat usahanya naik dengan cepat. Bukan karena produknya atau karena bisnis modelnya, tetapi memang tepat kata tersebut dimanfaatkan. Sebentar, sing sabar, ini ilmu gratis. Jadi kata itu disimpan dulu sampai akhir cerita biar pada ngikuti pelajaran. Setuju ya? Oke, sesekali sombong sitik ya, ben seru. Gak apa-apa kan? Oke, kita lanjut. Ternyata di dalam bernegara juga sama. Kata tadi menjadi kunci untuk membuat sebuah negara menjadi besar. Sukses bukan karena strateginya tepat, namun keberanian mengambil tindakan dan mengetahui dengan pasti kata tersebut. Jadi kembali sebentar ke persoalan bisnis. Bagi yang sedikit panjang mengetahui dan telah menjalankan usaha, pasti paham dengan kata yang akan saya maksudkan tersebut. Itulah mengapa pebisnis atau siapapun usahanya masih di bawah 3 tahunan, usahanya sering dikatakan masih greenfield, belum dikatakan brownfield. Seperti padi yang mulai berisi, yang warnanya mulai menguning kecoklatan, tanda matang. Kita semua tahu ada 5 hal penting di dalam bisnis yang secara acak kita harus dengan tepat memanfaatkan kelimanya, yaitu pendanaan atau funding, ide, model bisnis, timing, dan tim eksekusi. Jadi kalau ditanya sahabat semua, mana yang paling penting dari 5 faktor tersebut? Dan apa itu 5 elemen yang akan membawa kesuksesan? Sebuah review dari top 200 perusahaan di Forbes mendapatkan hasil survei sebagai berikut. Nomor 1, funding itu 10% nilainya. Model bisnis 18%. Ide bisnis 20%. Tim eksekusi 22%. Timing atau momentum 30%. Disinilah sahabat, jika Anda ingin menjadi terdepan, sukses, Anda bisa melihat bahwa momentum adalah faktor paling dominan untuk Anda meraih sukses. Jadi yang dimaksud dengan kata dalam tanda petik adalah momentum atau timing. Begitu juga kembali lagi di dalam bernegara. Momentum yang ada saat ini yang terjadi di dunia tidak terjadi dalam kehidupan kita 2 kali, percaya. Bahkan ada yang meyakinkan bahwa peristiwa ini, versi Amerika loh ya, ada peristiwa ini, peristiwa yang hadir 70 tahunan sekali. Trump itu dianggap pahlawan oleh sekelompok manusia kuat. Lawannya Bilderberg sebagai jubile, sang pembebas, seperti Harry Truman 70 tahun yang lalu. Sehingga memungkinkan Trump menyerang Tiongkok, punya legitimasi yang membuat perang dagang dan perang-perang lainnya bisa berkelanjutan. Di sisi COVID, jika ini adalah pandemik alami yang terjadi 100 tahunan sekali, jika dipertimbangkan hanya Spanish flu yang pembandingannya tepat 100 tahun yang lalu adalah 1918. Kalau yang percaya ini adalah by design, seperti halnya Ebola, SARS, dan sekarang COVID-19, di mana globalis adalah dalangnya, itu pun jarang terjadi momentumnya. Jadi bisa dibayangkan betapa gregetannya orang bodoh seperti saya melihat peluang itu tidak diambil oleh Indonesia. Bahkan banyak yang tidak melihat sama sekali bahwa ini adalah peluang. Saya sampai bingung itu pejabat pada lihat apa sih kalian? Itu politikus kok nggak ngelihat juga? Bahkan oposisi nggak melihat juga. Bahkan masyarakat generasi senior yang katanya banyak pengalaman, banyak juga yang nggak ngelihat apa-apa. Yang terakhir, generasi yang nggak suka baca, generasi micin, lebih nggak ngelihat lagi. Bayangkan, Tiongkok Amerika perang, dunia lagi dilanda COVID-19. Sudah mendekati 15 juta manusia di dunia ini yang terpapar. Lalu ekonomi seluruh dunia slow down. IMF duitnya berkurang jauh. Lalu Departemen Keuangan dan Bank Sentral Indonesia lagi deket-deketnya lagi hubungannya. Lalu ada keputusan presiden saat ini, COVID, bencana nasional. Itu semua alasan untuk kita menjadi terbaik. Itulah momen yang ditunggu-tunggu. Keputusan atas nama penyelamatan bangsa atau survival of the nation, kita bisa lakukan dengan segera untuk bergerak cepat. Apa itu? Ganti pejabat semua dengan yang muda-muda termasuk Menteri Keuangan. Jenderal lapangannya dalam kondisi begini adalah Menteri Keuangan yang menurut saya sangat penting. Dan saat ini tidak cocok. Dia itu cocoknya untuk ekonomi lagi keadaan normal atau mungkin sedikit krisis. Tapi economic at war, beliau rasanya harus sudah diganti. Tiongkok saat ini lagi nggak terlalu fokus dengan dunia luar. Di dalam negeri udah ada bencana. Begitu juga Amerika, di dalam negeri bencana, yaitu ada COVID. Di luar negeri juga mereka akan perang. Begitu juga IMF, begitu juga World Bank.
Kita bisa melakukan apapun atas nama penyelamatan negara dan bangsa, atas nama survival of the nation. Gak usah mikirin lagi negara-negara luar itu. Negara lain, lembaga multinasional, gak bisa apa-apa kalau kita bergerak sekarang. Ayo sikat, cetak duit, kasih duit ke UKM, kasih pinjaman UKM tanpa bunga. 5 tahun balik utuh itu pasti. Stop impor dari Cina, stop impor dari seluruh dunia kecuali untuk barang produksi. Beli barang produksi dari manapun, pajaknya 0%. Gelontorkan 1.000 triliun per tahun untuk UKM produksi. Jangan kasih ke UKM dagang, jangan kasih ke UKM impor, jangan kasih ke barang-barang komersial. Utamakan sektor produktif pertanian. Misalnya kapal nelayan, bangun kesehatan, pangan, teknologi, olah mineral, bahan baku, permesinan, teknologi aplikasi, dan lain sebagainya. Momentum seperti saat ini gak kembali lagi dalam waktu yang lama. Kalau sampai 1 tahun ini pemerintah tidak memanfaatkan, maka mungkin sampai waktu yang lama hujatan akan terus menjadi beban kalian karena kalian tidak mengambil momentum yang extraordinary ini. Jangan sampai mengatakan kami tidak tahu di suatu hari nanti anak cucu kalian dan keturunan bangsa ini pasti ngeledekin kalian, tak akan pernah berhenti ngeledekinnya. Sebagai bukan pembela NKRI lah, nggak Pancasilais lah, dan kalian itu menyatakan diri kalian Pancasila, akhirnya hanya di mulut doang, bukan di tindakan. Buktinya momentum ini adalah momentum memenangkan Pancasila, kalian tidak melakukan apapun. Kami rakyat butuh tindakan, keberanian membela dalam arti sebenarnya. Kami capek mendengar retorika, kami capek mendengar narasi politik, sudah cukup enek kami mendengarkannya. Kami lapar, Bung.